warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cici Jihan, NIM 1921800103 dari kelas 2 di PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab aritmatika yang meliputi beberapa bab atau 8 bab. Yang pertama yaitu sejarah bilangan, yang kedua yaitu bilangan dan lambang bilangan, yang ketiga yaitu himpunan bilangan, yang keempat yaitu operasi hitung bilangan cacah, yang kelima yaitu bilangan bulat, yang keenam yaitu FPB dan KPK, yang ketujuh yaitu bilangan rasional dan irasional, dan yang terakhir yaitu aritmatika sosial. Pada sejarah bilangan atau bab 1 meliputi A. Bilangan maya. Pada bilangan maya memiliki 20 basis, sehingga dalam bilangan maya terdapat 20 basis atau lambang dari bilangan maya. Yang pertama yaitu angka 0 yang dilambangkan dengan seperti bentuk roti. Yang kedua yaitu angka 1 dilambangkan dengan titik 1. Berikut adalah lambang-lambang dalam bilangan maya yang meliputi angka 0 sampai dengan 19. Yang B yaitu bilangan Babilonial. Dalam bilangan Babilonial terbagi menjadi 5 lambang bilangan. Yang pertama yaitu angka 0, dilambangkan dengan bentuk seperti sigma. Yang kedua yaitu angka 1, dilambangkan dengan bentuk seperti segitiga lancip ke bawah. Yang ketiga yaitu angka 10, dilambangkan dengan angka seperti cucuk atau lambang lebih kecil. Yang keempat yaitu 60, meliputi dengan lambang seperti lambang angka 1 tetapi lebih besar. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu 600, dengan bentuk lambang bilangan yaitu segitiga terbalik panjang memiliki cucuk. Yang C adalah bilangan Romawi. Pada bilangan Romawi memiliki 7 lambang bilangan yang meliputi 1 yaitu angka 1 dengan lambang yaitu I atau lurus garis. Yang kedua yaitu angka 5 dengan simbol V. Yang ketiga yaitu angka 10 dengan lambang X. Yang keempat yaitu angka 50 dengan simbol L. Yang kelima yaitu angka 100 dengan simbol C. Yang keenam yaitu angka 500 dengan simbol D. Yang ketujuh yaitu 1000 dengan simbol M. D. Bilangan Hindu-Buddha. Pada bilangan Hindu-Buddha terdapat 10 lambang yang disebut dengan angka. Angka dalam bilangan Hindu-Buddha meliputi angka 0, 1, 2 sampai dengan angka 9. Bilangan-bilangan yang lebih dari angka 9 merupakan bentuk dari suku-suku, di mana bilangan-bilangan yang lebih dari angka 9 merupakan kelipatan dari angka 10. Contohnya, 5555. 5 di sini merupakan 5 kali 10 pangkat 3 karena ribuan. 5 yang kedua yaitu 5 kali 10 pangkat 2 karena ratusan, dan 5 yang ketiga merupakan 5 kali 10 pangkat 1 karena puluhan, dan yang terakhir yaitu 5. 5 di sini merupakan bilangan Hindu-Buddha yaitu angka yang tidak merupakan kelipatan dari 10, sehingga 5 yang terakhir merupakan satuan. Bab 2 yaitu bilangan dan lambang bilangan. Pada bilangan dan lambang bilangan mencangkup bab atau materi submateri. Yang pertama A yaitu membilang. Pada membilang, cara yang digunakan untuk menjodohkan atau membandingkan benda dengan cara memasangkan. Contoh untuk cara memasangkan yaitu dengan cara ada bulatan kecil 3 dipasangkan dengan segitiga yang berjumlah 3. Garis ini merupakan wujud dari pemasangan antara bulatan ini dengan segitiga.
Dalam dua benda ini disebut satu pasang, dan seterusnya. Yang B yaitu nilai tempat. Ada nilai tempat merupakan nilai-nilai dari lambang yang digunakan untuk menetapkan atau menerapkan nilai suatu tempat yang disebut dengan desimal. Pada nilai tempat digunakan cara yaitu untuk menentukan jika 2532 merupakan 2 kali 10 pangkat 3, koma, ditambah atau koma, 5 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan 2. Pada ini 2 yaitu ribuan, 5 ratusan, 3 puluhan, dan 2 satuan. Jika sebuah lingkaran memiliki jumlah titik ada 10, ditambah dengan lingkaran yang berjumlah 5, maka 1 puluhan ditambah dengan 5 satuan, sehingga menjadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jika 375 10 sama dengan 5, maka penyelesaiannya adalah 375 dibagi 5 mendapatkan 75, dibagi 5 15, dibagi 5 sama dengan 3, sisanya 0 0 0. Maka hasil dari 375 10 sama dengan 3005, yaitu dengan cara menghitung sisa. C yaitu bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal sendiri merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota pada suatu himpunan. Contohnya yaitu Indah memiliki 3 pensil, yang kedua yaitu Rina memiliki 2 kg gula, dan yang ketiga yaitu Langga memiliki 4 mobil. Sedangkan bilangan ordinal menyatakan urutan atau letak suatu bilangan atau himpunan. Contohnya yaitu Rika mencetak buku ke-3, yang kedua yaitu Ferry duduk dalam barisan ke-2, dan yang terakhir yaitu si Indah merupakan peringkat ke-1 dalam kelas. Dan ketiga yaitu himpunan bilangan. Pada himpunan bilangan yang pertama atau A adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. B yaitu bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak habis dibagi apabila bilangan itu dibagi menjadi 2. Contohnya yaitu 7. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Sehingga 7 merupakan bilangan ganjil karena hasilnya bukan bilangan bulat. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Dan 5 merupakan bilangan bulat, sehingga 10 merupakan bilangan genap. Yang ketiga atau C yaitu konsep habis bagi, di mana apabila A pembagi B, maka A merupakan faktor dari B. Dan apabila A dikali B sama dengan C, A merupakan faktor dari C dan B merupakan faktor dari C. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 merupakan faktor dari 12 karena 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan 4 merupakan faktor dari 12 karena 4 dikali 3 sama dengan 12.
Ciri-ciri suatu bilangan habis dibagi suatu bilangan lainnya yaitu 1. Habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, sampai dengan habis dibagi 11. Yang keempat atau D yaitu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang habis hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Selain bilangan itu sendiri, bilangan prima tidak bisa dibagi oleh bilangan lain dan hasilnya tidak bulat. Contohnya yaitu angka 2. 2 memang bukan bilangan ganjil, tetapi 2 merupakan bilangan prima karena 2 bilangan prima genap paling kecil. Yang kedua yaitu angka 3. Yang ketiga yaitu angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, dan seterusnya. Untuk mencari bilangan prima yang berada dari angka 1 sampai dengan 100, digunakan cara yaitu kita menulis dulu angka 1, 2, 3, 4, sampai dengan 100, kemudian mencoret kelipatan angka 2 yang lebih besar dari angka 2, mencoret kelipatan 3 yang lebih besar dari angka 3, mencoret kelipatan 5 yang lebih besar dari angka 5, dan mencoret angka 7 yang lebih besar dari kelipatan 7. Tahap yang keempat yaitu operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama atau A adalah penjumlahan bilangan cacah. Sudah diketahui bahwa bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga penjumlahan pada bilangan cacah seperti contoh, semisal 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 merupakan bilangan cacah, 2 merupakan bilangan cacah, dan 4 merupakan bilangan cacah. Contoh yang kedua yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Di mana 5 dan 3 merupakan bilangan cacah dan hasilnya tetap bilangan cacah. Jika menggunakan garis, penjumlahan bilangan cacah bisa diikuti dengan cara menulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika pada soal dituliskan angka 2 ditambah 3 sama dengan, cara untuk mencari hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3, 1, 2, 3, berhenti pada angka 5, berarti hasil dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang B adalah perkalian bilangan cacah. Jika N A dikali dengan N B, maka hasilnya adalah N kali A kali B. Contoh, N dari 3 dikali N kali 4 sama dengan N kali 3 kali 4 sama dengan N 12. Yang C yaitu pengurangan bilangan cacah. Jadi, jika 8 dikurangi 4, cara menyelesaikannya yaitu bisa dengan cara garis. Diketahui sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, pertama membuat garis panjang sampai dengan 8. 8 dikurangi 4 berarti arahnya berlawanan, dihitung 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 8 kurangi 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang D yaitu pembagian bilangan cacah. Jika diketahui 8 dibagi 2, hasilnya, cara untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan garis. Ditulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi 2 yaitu dengan cara dihitung 1, 2, dibagi lagi 1, 2 sampai 4 kali, 1, 2,
dan dihitung 1, 2. Maka pembagian 2 kali ini ada 4. Sehingga 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang kelima atau E adalah urutan bilangan cacah. Apabila A dan B merupakan bilangan cacah yang berbeda, maka bisa dikatakan A lebih kecil dari B. Apabila diketahui jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka 1 lebih kecil dari 2. Sebaliknya jika A dan B, maka B lebih besar dari A. Apabila A sama dengan 2 dan B sama dengan 4, maka 4 lebih besar dari 2. Yang berikutnya F, notasi pangkat. Jika A dan N merupakan bilangan asli, maka A pangkat N sama dengan bilangan asli. Sehingga contohnya yaitu apabila 3 pangkat 2, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Atau 9 sama dengan 3 dikali 3. Jadi jika A dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 1 ditambah 2. Karena sama saja A dikali A kali A sama dengan A pangkat 3. Contohnya, jika 2 kali pangkat 1 atau 2 tidak berpangkat dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2. 1 pangkat 1 plus 2 sama dengan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Bab kelima yaitu bilangan bulat. Yang pertama atau A yaitu konsep bilangan bulat. Bilangan bulat disebut juga dengan bilangan asli, di mana bilangan bulat meliputi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kan tetapi bilangan asli memiliki kebalikan, di mana kebalikan tersebut yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat adalah terbagi menjadi 2 antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat negatif terletak pada kiri angka 0, sedangkan bilangan bulat positif terletak pada kanan 0. Yang B, sifat-sifat bilangan bulat. Ada beberapa sifat-sifat dalam bilangan bulat. Yang pertama yaitu tertutup pada penjumlahan dan perkalian. Apabila P plus Q, maka P dan Q merupakan bilangan tunggal. Sifat yang kedua yaitu komutatif. Sifat komutatif pada bilangan bulat yaitu pada penjumlahan dan perkalian, di mana apabila P plus Q, maka sama dengan Q plus P. Yang ketiga yaitu asosiatif. Yang keempat yaitu invers penjumlahan. Jadi apabila R plus min R sama dengan 0. Jadi apabila R merupakan 1 dikurangi min 1 sama dengan 0. Yang kelima yaitu penjumlahan dengan 0. Jadi apabila P ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah P. Yang keenam yaitu identitas perkalian tunggal, di mana apabila 1 dikali dengan Q, maka hasilnya Q. Sebaliknya apabila Q dikalikan atau dijumlahkan dengan 1, maka hasilnya tetap Q. Yang ketujuh yaitu distributif, yaitu dengan cara apabila A dikalikan B plus C, maka
hasilnya sama dengan A kali B plus A kali C. Dan yang terakhir yaitu penjumlahan tunggal. Apabila dengan Q ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah Q. Dan apabila P ditambah dengan 0, maka hasilnya P. C. Operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Di mana operasi bilangan bulat penjumlahan apabila 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah dengan 23, 3, maka hasilnya adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Yang kedua yaitu perkalian. Apabila 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 2 dikalikan 3 kali. 2, 2, maka hasilnya adalah 2 sebanyak 3 kali, yaitu 6. Yang ketiga yaitu pengurangan, di mana apabila 3 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1, 2, 3. 3 dikurangi 2 min 2, maka hasilnya adalah 1. Pembagian bilangan bulat, di mana apabila 8 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Bab 6 yaitu FPB dan KPK. Yang pertama yaitu A. Kelipatan. Di mana apabila 8 dikali 3, 8 kali 8 kali 8 sama dengan 8 dikali 3, hasilnya adalah 24. Yang B. Faktor. Apabila N dikali 3 sama dengan 15, maka N adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan 3 merupakan faktor dari 15 karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Jika untuk menentukan faktor-faktor dari angka 12, maka didapatkan hasil yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor prima dari 12 yaitu 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Maka faktor prima dari 12 yaitu 2 dan 3. C. KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, di mana KPK merupakan irisan antara dua bilangan A irisan B. Contoh untuk menentukan KPK 3 dan 4, maka 3 tidak bisa dibagi karena 3 merupakan bilangan prima terkecil, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan sehingga KPK dari 3 dan 4 adalah 3 sama dengan 3 dan 4 adalah 2 kuadrat. Jadi KPK dari 3 dan 4 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 3 dikali 4, 12. C adalah FPB, di mana FPB merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Untuk menentukan FPB 18 dan 24 yaitu dengan cara pengen faktor. 18 dibagi 2, 9 dibagi 3, 3. Maka faktornya adalah 2 kali 3 kuadrat. Sedangkan 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Maka FPB dari kedua bilangan tersebut adalah diambil yang memiliki pangkat lebih besar yaitu 3 dikalikan dengan FPB pada bilangan faktor yang memiliki pangkat lebih besar yaitu 2. Sehingga FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Bab yang ketujuh yaitu bilangan rasional dan irasional. Yang A yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah atau bisa dikatakan bilangan
A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B merupakan bilangan yang tidak sama dengan 0. Bilangan rasional juga bisa diubah menjadi bilangan desimal. Contohnya 1/3, yaitu sama dengan 0,33333. Sehingga dalam bilangan 1/3 dihasilkan 0,33 memiliki 3 angka berulang, yaitu 333. Yang B yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi. Sehingga contoh dari bilangan irasional yaitu 7/2. 7 dikali akar 2 tidak bisa dibagi dan menghasilkan bilangan bulat. Oleh karena itu, syarat dari bilangan irasional adalah A per B, maka A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sehingga 7 dikali akar 2 bukan merupakan bilangan rasional dan melainkan disebut dengan bilangan irasional. Yang C yaitu operasi himpunan bilangan rasional. Pada operasi himpunan bilangan rasional, apabila A plus B ditambah C per D sama dengan A D plus B C per B D. Tapi yang terakhir yaitu bab aritmatika sosial, di mana pada bab ini meliputi beberapa materi. Yang pertama atau A yaitu mata uang. Mata uang adalah alat yang biasa digunakan untuk tukar-menukar barang. Nilai mata uang terdiri atas beberapa, yaitu meliputi 1. Rp50, Rp100, Rp500, Rp1000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan yang terakhir yaitu Rp100.000. Yang B yaitu uang perdagangan, di mana uang perdagangan berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Untuk mencari sebuah keuntungan dalam perdagangan digunakan cara yaitu harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan untuk kerugian digunakan cara harga beli dikurangi harga jual. Untuk mencari presentasi keuntungan atau kerugian dalam perdagangan digunakan cara yaitu jumlah untung atau rugi dibagi harga jual dikali 100%. Yang terakhir C yaitu simpanan dan tabungan. Jadi, bunga tunggal merupakan perhitungan bunga yang diperoleh dari besarnya modal kita yang ditanam ditambahkan dengan uang yang sudah kita tanam selama di bank atau selama kita menabung. Jadi, besar uang simpanan adalah besarnya modal ditambah dengan bunga yang diperoleh selama kita menabung di tempat tersebut. Sehingga modal akhir atau biasa disebut dengan MA sama dengan M modal ditambahkan dengan yaitu modal dikali atau dengan bunga, banyaknya bunga yang didapat. Atau bisa ditulis juga dengan MA modal akhir sama dengan modal awal yang ditanam dikalikan dengan 1 dikali bunga yang didapat. Sekian penjelasan dari saya.